Halo guys, kita ketemu lagi di channel YouTube saya, Ihda Habbatul Mulina. Di sini saya akan membagikan ilmu mengenai transfer beda bank yang ada di Permata Bank. Yuk kita pelajari bagaimana sebetulnya menjalankan transfer dari orang lain, mengatasnamakan orang lain, tapi dijalankan oleh kita. Baik, langsung saja saya akan kasih lihat form seperti apa yang diberikan oleh Bank Permata kepada kita untuk bisa menjalankan transaksinya. Baik, ini adalah contoh form yang diberikan dari pihak bank. Aku kasih lihat dulu. Ini berbeda dengan form transfer sesama bank. Di sini banyak perbedaan. Kalau yang sebelumnya itu setengah lembar kertas A4, kalau ini full ya. Terus yang perlu diperhatikan adalah seperti biasa, penulisannya harus rapi. Kalau pakai tulisan yang tulisan kecil semua, besar semua. Intinya harus rapi dan terbaca. Dan jangan sampai salah typo gitu. Kalau typo harus ada tanda tangan kecil di atasnya dan ditangani oleh pemohon gitu. Langsung saja saya akan coba kasih contohnya yang sudah saya isi. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya isi. Pertama yang harus diperhatikan adalah nominalnya. Jadi nominalnya kalau misalkan kita tulis 100 juta rupiah, maka perlu ditulis juga terbilangnya yaitu 100 juta rupiah. Lalu tujuan transaksinya juga sangat penting dan perlu diisi juga. Kalau memang di situ tujuannya hanya mau transfer, ditulis saja yaitu pemindah bukuan, begitu. Dan atas nama rekening juga perlu dicatat, nomor rekeningnya juga perlu dicatat, dan jangan lupa untuk nomor teleponnya juga dicatat. Lalu ini ada tabel kedua, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 tabel, tapi yang perlu kita isi hanya 4 tabel saja. Lalu untuk tabel ketiga adalah data penerima. Ditulis di sini nomor rekening, lalu atas nama, lalu ada alamatnya. Di sini tertera juga kategorinya perorangan atau perusahaan. Sedangkan di sini adalah data bank penerima. Bank mana sih yang mau kita transfer? Beda bank. Ini adalah form untuk transaksi beda bank. Lalu jika saya yang membawakan transaksi orang lain, maka saya harus menuliskan di tabel ke-5. Di tabel ke-5 ada nama, ada alamat, ada jenis nomor identitas. Jadi saya juga perlu memasukkan identitas saya lengkap sesuai dengan KTP, dan tanda tangan juga harus dengan KTP. Mungkin itu untuk penulisan pengisian form. Lalu untuk tanggal juga perlu disesuaikan dengan tanggal transaksi. Dan untuk jenis pengirimannya bisa menggunakan LLG atau RTGS, begitu. LLG itu adalah transaksi di bawah 100 juta, sedangkan RTGS adalah transaksi yang di atas 100 juta. Biasanya LLG itu bisa memakan waktu lebih lama, tapi kalau RTGS itu di hari itu juga, di jam itu juga, biasanya transaksi itu sudah langsung dijalankan. Tapi tergantung dari bank itu sendiri gitu ya. Mekanismenya kita pasrahkan ke bank gitu. Transaksinya akan dilakukan kapan gitu. Dan untuk sedikit pengetahuan, di Bank Permata semenjak pandemi, untuk transaksi jenis ini dijalankan sebelum jam 1:30 siang atau tutup di jam 2 sore. Jadi kalau bisa memungkinkan, teman-teman bisa
memasukkan form ini ke pihak bank sebelum jam 12. Jadi biar bisa segera dilakukan transaksi. Lalu banyak sekali poin-poin yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah typo. Lalu jangan ada penebalan tulisan atau jangan ada penebalan di salah satu tulisan, karena itu sangat mempengaruhi penilaian dan seleksi dari pihak bank tersebut. Begitu. Lalu ada juga salah nomor atau salah nama juga itu perlu diganti gitu. Kalau tidak mau banyak tanda tangan dari si pemohon, kita perlu ganti form saja gitu. Makanya saya juga sedia banyak form. Jadi kalau ada yang salah gitu, lebih baik saya ganti daripada harus melakukan tanda tangan. Tapi kalaupun yang salah hanya satu angka begitu, ya tidak apa-apa gitu. Kita serahkan ke yang menjalankan gitu saja. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya nanti yang akan diterima oleh kita sama ya, seperti ini kertas kuningnya yang akan kita terima, dan kertas ini yang akan diminta oleh pihak bank. Begitu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sharing dari transaksi beda bank di Permata Bank secara offline. Terima kasih dan jangan lupa subscribe ya.